Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Hasanah dengan NIM 22 2019 168 ingin menjelaskan materi tentang entitas nirlaba. Pertama itu ada pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi laba meliputi gereja, sekolah negeri, dharma publik, rumah sakit, klinik publik, dan lain-lain. Visi dan misi organisasi nirlaba adalah pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, LSM, organisasi keagamaan, panti asuhan, dan sebagainya. Adapun perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Dari kepemilikannya, organisasi nirlaba itu kepemilikannya tidak jelas dan tidak dapat dialihkan atau ditembus kembali. Kalau organisasi laba itu kepemilikannya itu sangat jelas. Terus dari sumber pendanaan, kalau organisasi nirlaba itu pendanaannya dari donatur, sedangkan organisasi laba itu dari modal sendiri, penerbitan saham, dan obligasi. Yang ketiga itu penyebaran tanggung jawab. Kalau organisasi nirlaba itu sulit untuk dilakukan. Terus kalau yang organisasi laba itu ada dewan komisaris yang memilih direktur pelaksanaan. Dari orientasi, organisasi nirlaba itu tidak berorientasi laba, sedangkan yang organisasi laba berorientasi laba. Selanjutnya itu ada karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Selanjutnya itu ada definisi. Yang pertama, pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua itu pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhnya keadaan tertentu. Yang ketiga itu ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunanya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Yang keempat itu ada sumber daya tidak terikat. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Adapun standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sehingga dapat diperoleh kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan. Terdapat kesatuan bahasa dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan entitas nirlaba pun harus memenuhi dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang berkaitan, yakni SAK umum yang berbasis IFS, SAK ETP atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dan PSAK nomor 45 revisi 2011. Pada tahun 2012 ditargetkan terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Antara lain, yang pertama itu SAK umum yang terdiri dari PSAK berbasis IFS dan PSAK non-IFRS termasuk syariah. Yang kedua itu ada SAK ETAP. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang keempat itu standar entitas nirlaba. Selanjutnya itu ada laporan keuangan entitas nirlaba. Tujuan utamanya untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memahami kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Itu informasi yang disajikan. Yang pertama itu jumlah dan sifat aset liabilitas
dan aset neto entitas nirlaba. Yang kedua, itu pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto. Yang ketiga, jelas dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, itu cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang kelima, usaha entitas nirlaba. Kemudian, laporan posisi keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama mengungkapkan dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali anggota kreditur dan pihak lain untuk menilai a. Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Selanjutnya, informasi likuiditas. Yang pertama, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas, aset, atau aset jatuh temponya di liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu klasifikasi aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Kedua, informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian, laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih, terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, beban sebagai pengurangan aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer. Bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunanya dibatasi. Kemudian, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Yang pertama, aktivitas pendanaan. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasil investasi yang penggunanya dibatasi untuk memperoleh pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi atau endowment. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunanya untuk jangka panjang. Kemudian pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Yang terakhir itu ada yayasan.
yayasan yang wajib diaudit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 adalah yayasan yang menerima bantuan negara, luar negeri, atau pihak lain sebesar lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 miliar. Yayasan tersebut harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ikhtisar laporan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar. Hasil audit disampaikan kepada pembina yayasan dan ditembuskan kepada menteri dan instansi terkait. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.